Perkenalkan, nama saya Lina Puspitasari, kelas 31A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Terlebih dahulu, pengertian paradigma. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin pada tahun 1483, yaitu paradigma, yang berarti suatu model atau pola. Bahasa Yunaninya adalah paradigma, yang berarti untuk membandingkan, bersebelahan, dan memperlihatkan. Dalam buku Stephen Krauss mendefinisikan paradigma sebagai cara kita memandang sesuatu, pandangan kita, kerangka acuan kita, atau keyakinan kita. Paradigma adalah seperti kacamata. Stephen Krauss merangkum bahwa ada 3 paradigma pada umumnya. Paradigma tentang diri sendiri, paradigma tentang orang lain, dan terakhir, paradigma tentang kehidupan. Selanjutnya, pengertian Al-Quran. Quran atau Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat Islam percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat dan setiap suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, dan pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tujuan Al-Quran diturunkan ada 7. Yang pertama yaitu meneruskan akidah manusia. Yang kedua itu meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah SWT. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mengajak manusia untuk tolong-menolong. Paradigma Qurani sebagaimana disarankan oleh Abdullah Nasir Uthman menawarkan sebuah kerangka yang bisa menjadi pemandu pelaksanaan pendidikan Islam melalui dari level keluarga hingga satuan pendidikan formal yang bisa diterjemahkan lebih lanjut dalam serangkaian komponen pelaksanaan pendidikan Islam. Untuk ranah pendidikan formal, keberanian kurikulum tidak diragukan lagi. Memang peranan penting sebagai wahana realisasi keenam komponen paradigma Qurani yang saling terkait satu sama lain seperti di atas, yaitu tarbiyah imaniyah, tarbiyah khuliqiyah, tarbiyah jismiyah, tarbiyah akilah, tarbiyah nasfiyah, dan tarbiyah ijtimiyah. Adanya aspek yang memberi kemenangan kepada suatu unit pendidikan untuk menyelesaikan kurikulum dan silabus pelajaran di sekolah, memberi ruang bagi revitalisasi nilai-nilai Al-Quran dan memandukan dengan proses pembelajaran di sekolah. Di samping itu, peran lembaga atau institusi pendidikan Islam juga tidak diteralahkan dalam hal menyamai kerangka paradigma Qurani dengan menjadikan sebagai pedoman dalam pendidikan Islam. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis terhadap paradigma Qurani untuk kehidupan modern.
dalam sejarah paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban, dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang amat lama, maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Al-Quran mengenai pendidikan Islam dalam konteks perkembangan pendidikan Islam dengan semangat memadukan ilmu umum dan ilmu agama, sebagaimana sekarang menjadi tren di kalangan sekolah dan perguruan tinggi Islam. Maka pendidikan paradigma organisme merupakan pilihan yang lebih bisa diterima karena hal tersebut mengulang kembali situasi kejadian Islam di awal abad Hijrah, yang mana integrasi ilmu agama dan ilmu umum bisa tercapai, yang sejatinya kedua ilmu tersebut berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai sumber pemikiran Islam yang sangat banyak memberikan pencerahan yang perlu dikembangkan secara filosofis maupun ilmiah. Pengembangan demikian diperlukan sebagai kerangka dasar dalam membangun sistem pendidikan Islam, yang salah satunya dengan cara memperkenalkan konsep-konsep Al-Quran tentang kependidikan. Lebih lanjut, Al-Quran memiliki pandangan yang spesifik tentang pendidikan. Beberapa idiom banyak dijumpai di dalam Al-Quran, seperti kata Rabb yang menjadi akar dari kata tarbiyah. Paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realita atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat Islam adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Quran ini. Karena tanpa kesadaran dari umat Muslim ini, paradigma tak terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh Muslim, karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.